Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia di Bakeku, bahas kegiatan kuliah. Oke, buat yang penasaran, apa aja sih kegiatan yang aku lakukan pada pertemuan ketiga mata kuliah public speaking kemarin? Jadi, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir awal. Oke teman-teman, jadi pada kegiatan ketiga kemarin, seperti biasa, perkuliahan diawali dengan berdoa. Lalu, sebenarnya di minggu ini itu adalah minggu yang sangat-sangat menegangkan karena kita sudah mulai praktik, teman-teman. jadi sistemnya itu Pak Adi nanti memilih nama secara acak melalui absen. Nah, nanti kalau misalkan ada salah satu nama kita disebut, kita harus maju ke depan dan melakukan public speaking. Entah itu kita mau pembawaannya itu seperti kita menjadi reporter atau menjadi pemateri saat seminar, itu bebas. Intinya konsepan itu dari kita dan materi juga dari kita. Dan cara kita yang penting kita melakukan public speaking di depan teman-teman kita, di depan teman-teman kelas kita, mohon maaf. Jadi hal ini, momen ini tuh benar-benar kayak membuat para mahasiswa dan mahasiswi itu tegang karena ada yang takut dipilih, ada yang emang bersemangat untuk dipilih seperti itu. Nah, kemarin itu dipilihnya 3 orang dan itu perempuan semua. Jadi yang pertama itu dia menyampaikan dengan gaya bicara seperti guru, makanya dia pengen disebut Miss. Nah, terus yang kedua itu pembawaannya itu seperti reporter. Lalu yang ketiga itu yang terakhir itu cara pembawaannya itu seperti kajian gitu loh teman-teman. Jadi kayak dia banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kayak konsepan mereka tuh berbeda-beda gitu. Nah itu jadi setiap harinya itu dipilih 3 orang untuk maju ke depan. Tapi katanya minggu depan itu mau 4 orang sekaligus gitu dengan durasi 10 menit. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita melakukan latihan public speaking atau praktik public speaking secara dadakan ini, lanjut pembawaan materi dari kelompok 1 yang membahas tentang dasar-dasar public speaking. Oke, pembahasan pertama yang dibahas oleh pemateri yaitu mengenai definisi public speaking. Nah, public speaking secara sederhana itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan kepada audiens. Nah, public speaking itu bukan cuma sekedar berbicara, teman-teman. Akan tetapi juga bagaimana kita bisa membuat orang lain memahami apa yang ingin kita sampaikan. Bahkan dalam banyak situasi, public speaking juga digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan membangun hubungan dengan orang yang mendengarkan. Lalu pemateri juga menjelaskan tujuan dari public speaking. Salah satunya itu adalah untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Misalkan, ketika seseorang memberikan presentasi, ceramah, atau menjelaskan suatu materi. Nah, selain itu, public speaking juga bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Tidak hanya itu, public speaking juga sering digunakan untuk menyampaikan pendapat, memberikan motivasi kepada orang lain, bahkan untuk menghibur audiens. Kemudian pemateri juga menjelaskan dasar-dasar public speaking. Nah, jadi agar seseorang bisa berbicara di depan umum dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah percaya diri saat tampil. Nah, rasa percaya diri ini sangat penting teman-teman karena akan mempengaruhi cara kita berbicara dan berinteraksi dengan audiens. Kedua, menguasai isi materi. Nah, materi yang akan kita sampaikan itu harus dikuasai. Jika kita benar-benar memahami materi, maka kita akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada orang lain. Oke, selanjutnya adalah mengelola kualitas suara, seperti volume, intonasi, dan kejelasan pengucapan. Nah, dalam public speaking juga terdapat teknik vokal dan bahasa tubuh yang perlu diperhatikan. Teknik vokal itu meliputi pengaturan intonasi, volume, suara, dan kecepatan berbicara.
artikulasi, serta pengendalian napas. Nah, jika teknik vokal ini dikuasai dengan baik, pesan yang disampaikan akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, penggunaan bahasa tubuh seperti gestur tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata juga dapat membantu membuat penyampaian menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Namun, dalam praktiknya, banyak orang menghadapi tantangan saat melakukan public speaking. Salah satunya yaitu demam panggung. Nah, demam panggung itu biasanya muncul karena rasa cemas atau takut saat harus tampil di depan banyak orang. Nah, hal ini sering disebabkan oleh tekanan untuk tampil dengan baik atau kekhawatiran jika melakukan kesalahan. Nah, tantangan lainnya juga itu adalah kurang percaya diri, yaitu ketika seseorang meragukan kemampuannya sendiri dan terlalu fokus pada penilaian dari audiens. Nah, untuk mengatasi hal ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan sering berlatih, mempersiapkan materi dengan baik, dan mencoba untuk membangun rasa percaya diri secara bertahap. Oke, terakhir itu dalam public speaking, kita juga perlu memperhatikan etika dan sikap yang baik. Beberapa etika penting di antaranya adalah berbicara dengan baik, jujur, menghargai waktu dan kesempatan, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, seorang pembicara juga harus bersikap sopan, bertanggung jawab, tidak sombong, dan tetap tenang, serta menunjukkan sikap antusias saat menyampaikan materi. Oke, sikap-sikap ini penting agar komunikasi dengan audiens kita dapat terjalan dengan baik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you di next episode.